Mengapa para pedagang berpengalaman, yang telah mengasah keterampilan mereka selama bertahun-tahun, dan memahami seluk-beluk pasar dengan keuntungan yang konsisten selama bertahun-tahun, yang telah membangun karir di atas keberhasilan perdagangan, kadang-kadang kehilangan segalanya dalam tren yang kuat. Bagaimana bisa momentum pasar yang kuat menghapus keuntungan yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah? Ini adalah salah satu paradoks terbesar dalam perdagangan, sebuah teka-teki yang membingungkan bahkan para veteran pasar. Tren yang seharusnya mempermudah perdagangan, memberikan peluang yang jelas dan terarah, justru sering menghancurkan para profesional berpengalaman, meninggalkan mereka dengan kerugian besar dan kebingungan. Pelakunya bukanlah strategi, bukan kurangnya pengetahuan teknis atau sistem perdagangan yang buruk, melainkan psikologi, kebiasaan yang berhasil di pasar mendatar, di mana harga bergerak dalam kisaran yang sempit dan dapat diprediksi, menjadi kerugian saat pasar mulai bergerak dengan kuat ke satu arah. Pedagang melihat pergerakan yang kuat, menyaksikan harga melonjak atau anjlok dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan berpikir, ini tidak akan bertahan, menganggapnya sebagai anomali sementara. Jadi mereka bertaruh melawannya, mengharapkan pembalikan, mencoba menangkap puncak atau dasar dari tren tersebut. Tapi pasar terus bergerak, tanpa menghiraukan keyakinan atau harapan mereka, dan kerugian kecil bertambah besar, mengikis modal mereka sedikit demi sedikit. Ego mengambil alih, membutakan mereka terhadap realitas pasar. Mereka menggankan taruhan, yakin mereka benar, dan pasar pasti akan berbalik arah. Siklus penolakan dan harapan ini, di mana mereka menolak untuk mengakui kesalahan mereka, dan terus berharap pasar akan berbalik, menghapus lebih banyak akun daripada kesalahan teknis apapun, atau bahkan strategi yang buruk. Pasar tidak peduli dengan pendapat atau kemenangan masa lalu kita. Ia bergerak berdasarkan dinamika penawaran dan permintaan yang impersonal. Tantangan sebenarnya adalah beradaptasi, mampu mengubah strategi dan pola pikir Anda sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Mengenali kapan pola pikir Anda, bukan metode Anda, adalah masalahnya, dan bersedia untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dalam perdagangan, kelangsungan hidup, kemampuan untuk tetap dalam permainan dalam jangka panjang, bukan milik yang paling akurat dalam memprediksi pergerakan pasar, tetapi yang paling mudah beradaptasi, yang dapat mengubah strategi mereka, dan tetap tenang di tengah gejolak pasar. Let's consider the cautionary tale of Booty, a seasoned range trader who encountered a truly historic gold rally. He had seen many market cycles, but this one was different. Gold surged relentlessly, smashing through resistance level after level. Trend followers were thriving, riding the wave of momentum with glee and substantial profits. But Booty, relying on his established methods, saw overbought signals flashing on his screens. Confident in an imminent reversal, he initiated a short position, anticipating a pullback to more reasonable levels. The market, however, continued its ascent, defying his expectations. His losses began to mount steadily. Instead of cutting his losses swiftly, as any prudent trader would advise, he stubbornly added to his losing position, doubling down in the face of overwhelming evidence, clinging to his old strategies. He was, in essence, trading the market as he remembered it, not the dynamic, ever-changing reality unfolding before him. Inevitably, the dreaded margin call arrived, a stark reminder of his misjudgment. Desperate to stay afloat, he liquidated other positions to cover his ill-fated gold short. Ultimately, he lost everything. Not due to some unforeseen black swan event, but because of a powerful trend he stubbornly refused to acknowledge or respect. Booty's downfall wasn't a matter of bad luck or a flawed trading system in isolation. It stemmed from his fundamental inability to adapt to changing market conditions, a critical flaw in any trader's armor. He was blinded by the allure of past successes, a dangerous trap for even the most experienced professionals. This story serves as a stark warning that expertise honed in one market environment can become your undoing in another, vastly different one. The market rewards those who can adapt and evolve, not those who stubbornly cling to outdated habits and rigid methodologies. Don't let your past experience become an anchor, weighing you down and preventing you from navigating the ever-changing currents of the market. Kepercayaan diri yang berlebihan adalah pembunuh senyap bagi para pedagang berpengalaman. Bertahun-tahun sukses di pasar yang berfluktuasi membangun benteng kepercayaan diri.
Ketika pasar bergeser, sinyal lama gagal, tetapi pedagang yang terlalu percaya diri tetap berpegang padanya. Mereka melihat tren sebagai peluang lain untuk strategi mereka yang teruji dan benar. Ini menciptakan disonansi kognitif. Mereka mempercayai keyakinan mereka daripada bukti. Manajemen risiko rusak, kerugian ditahan, tidak dipotong. Kekuatan yang pernah membawa kesuksesan, kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, kini mengarah pada kehancuran. Dalam perdagangan, penolakan untuk bertanya, bagaimana jika saya salah, seringkali berakibat fatal. Penguasaan sejati adalah mengetahui kapan harus melepaskan kepastian. Mentalitas pahlawan adalah dorongan yang kuat, seringkali tidak disadari, untuk mengakali kerumunan. Ini adalah keyakinan bahwa Anda, sebagai seorang trader, dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dorongan ini memicu keinginan untuk memprediksi puncak atau dasar yang tepat di pasar, mencoba untuk menangkap momen sempurna. Bagi sebagian orang, mengikuti tren yang sudah mapan, terasa terlalu mudah, terlalu biasa. Mereka mencari tantangan yang lebih besar. Mereka mendambakan kemuliaan menjadi benar melawan kawanan, untuk membuktikan bahwa mereka lebih pintar, lebih berwawasan, dan lebih berani daripada para pengikut tren. Pola pikir ini menumbuhkan bias anti-tren yang berbahaya, sebuah kecenderungan untuk secara otomatis meragukan dan melawan arah pasar yang dominan. Alih-alih mengikuti arus, mereka terus-menerus mencari alasan mengapa tren harus berakhir, mencari tanda-tanda kelemahan dan pembalikan yang akan datang. Melawan tren yang kuat sama saja dengan mencoba menghentikan kereta barang yang melaju kencang dengan tangan kosong. Ini adalah pertempuran yang tidak seimbang. Setiap puncak baru yang dicapai pasar menggoda mereka dengan janji pembalikan yang akan segera terjadi. Hal ini mendorong mereka untuk menggandakan taruhan, meningkatkan ukuran posisi mereka dengan keyakinan yang salah bahwa pembalikan sudah dekat dan kemenangan besar menanti. Pada titik ini, mereka tidak lagi memperdagangkan sistem yang terencana dan teruji. Sebaliknya, mereka terjebak dalam sebuah cerita di mana mereka adalah protagonisnya, pahlawan yang ditakdirkan untuk menaklukkan pasar. Pasar, yang acuh tak acuh terhadap ego dan ambisi pribadi, pada akhirnya menghukum kesombongan dan ketegaran ini dengan kejam. Pencarian kemuliaan sang pahlawan, yang didorong oleh ego dan keinginan untuk validasi, sering berakhir dengan kehancuran finansial yang menyakitkan dan tidak perlu. Dalam dunia perdagangan yang kompetitif, kerendahan hati seringkali mengalahkan keberanian yang gegabah. Jangan menjadi pahlawan tragis yang jatuh karena kesombongan mereka. Sebaliknya, jadilah penyintas yang mudah beradaptasi, yang mampu mengubah strategi dan belajar dari kesalahan mereka. Bahkan pedagang yang disiplin dapat jatuh ke manajemen uang yang buruk di bawah tekanan. Ini dimulai dengan memindahkan stop loss hanya sedikit, mengubah risiko yang terkontrol menjadi taruhan berbasis harapan. Saat kerugian bertambah, keputusasaan muncul, mereka melakukan averaging down, mencoba melarikan diri dari rasa sakit, bukan menghasilkan keuntungan. Posisi menjadi sangat memakan, aturan risiko diabaikan, tidur dan objektivitas menghilang. Akun menjadi sandera satu perdagangan buruk. Kegagalan sebenarnya bukanlah entry awal, tetapi serangkaian keputusan emosional yang mengikutinya. Bertahan dalam perdagangan berarti mengambil kerugian kecil lebih awal, tidak membiarkannya menjadi monster. Pasar selalu memberikan kesempatan lain, jika Anda hidup untuk berdagang di hari lain. Lindungi modal Anda di atas segalanya. Keunggulan sejati dalam perdagangan bukanlah indikator rahasia, melainkan kemampuan beradaptasi. Lepaskan ego dan tanggapi apa yang sedang dilakukan pasar sekarang. Identifikasi rezim pasar saat ini berfluktuasi tren, atau volatil, dan sesuaikan strategi Anda. Kerendahan hati intelektual adalah kuncinya, terima ketika Anda salah perlakukan kerugian sebagai biaya bisnis. Ganti gears dengan cepat, jangan mengulangi perdagangan yang gagal, karena keras kepala. Jadilah bunglon bukan singa, ubah pendekatan Anda agar sesuai dengan lingkungan. Gunakan alat yang tepat untuk kondisi yang tepat. Jadikan refleksi diri sebagai kebiasaan. Tinjau setiap perdagangan, pertanyakan asumsi Anda. Berpindahlah dari "saya benar" menjadi "saya akan beradaptasi". Kemampuan beradaptasi, bukan prediksi, adalah dasar kesuksesan jangka panjang. Untuk beradaptasi, Anda harus terlebih dahulu mengidentifikasi kondisi pasar. Perkecil, kerangka waktu pendek dapat menyembunyikan tren yang lebih besar. Pada kerangka waktu yang lebih tinggi, tren menjadi jelas. Puncak dan lembah yang lebih tinggi dalam tren naik, lebih rendah dalam tren turun.
Periksa rata-rata bergerak, jangka pendek di atas jangka panjang, miring tajam, mengkonfirmasi tren yang kuat. Gunakan ADX untuk mengukur kekuatan tren. Di atas 25 atau 30 menandakan pergerakan yang nyata. Ketika semua tanda menunjukkan tren yang kuat, jangan melawannya, cari entry yang aman ke arahnya. Tunggu penarikan ke level kunci sebelum bergabung. Sinyal-sinyal ini bukanlah prediksi, mereka adalah pemeriksaan realitas. Hormati tren, dan biarkan pasar melakukan pekerjaan berat. Adaptasi dimulai dengan observasi. Perdagangan melawan tren tidak dilarang, tetapi berisiko dan membutuhkan disiplin yang ketat. Hanya coba ketika tren menunjukkan kelemahan nyata seperti puncak yang lebih rendah dan penembusan support. Cari konfirmasi divergensi bearish, penembusan rata-rata bergerak kunci pola pembalikan. Beberapa sinyal meningkatkan peluang Anda, jangan bertindak berdasarkan satu petunjuk. Gunakan posisi yang lebih kecil, dan stop loss yang ketat tidak dapat dinegosiasikan. Jika terbukti salah, segera keluar tanpa pengecualian. Tujuannya bukan untuk menangkap seluruh pembalikan, hanya pergerakan kecil dengan probabilitas tinggi. Perdagangan melawan tren adalah untuk oportunis yang disiplin, bukan pahlawan. Sebagian besar waktu, tren adalah teman Anda. Hanya lawan ketika buktinya sangat kuat. Perbedaan utama antara pemenang jangka panjang dan mereka yang bangkrut adalah kemampuan beradaptasi, bukan akurasi. Pasar selalu berubah, tidak ada satu strategi pun yang berhasil selamanya. Anggap metode Anda sebagai alat, gunakan yang tepat untuk pekerjaan itu. Lepaskan ego dan ilusi sistem cawan suci. Fleksibilitas dan kerendahan hati adalah keunggulan Anda yang sebenarnya. Rangkul ketidakpastian, terima kesalahan, dan prioritaskan kelangsungan hidup. Memotong kerugian dengan cepat dan membiarkan pemenang berjalan mengalahkan akurasi tinggi dengan kerugian besar. Adaptasi adalah keterampilan yang bertahan di setiap pasar. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda singa yang kaku atau bunglon yang fleksibel? Pada akhirnya, pasar menghargai mereka yang beradaptasi. Jadilah salah satunya.